Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Video ini merupakan video responsi dari kegiatan praktikum genetika ikan tahun 2022. Jadi lewat video ini saya akan memaparkan dan menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan praktikum, garis besar materi, dan juga jadwal pelaksanaannya. Oke, untuk pertama akan saya bacakan deskripsi dari kegiatan praktikum, latar belakang. Jadi praktikum genetika ikan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi dasar penguasaan teknologi pemulihan ikan, pemahaman mengenai konsep pola pewarisan gen, keterampilan teknis, analisis, dan metode yang digunakan. Kemampuan dalam melakukan pemulihan ikan merupakan keterampilan yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan EPK Unpad. Mencakup simulasi pola pewarisan gen menurut Dokumendal, selective breeding program, ekspresi fenotip kuantitatif ikan, program hibridisasi, program seks reversal, triploidisasi, genogenesis, dan transgenik. Kalau untuk transgenik ini tidak ada di dalam modul, tidak juga dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan praktikum, karena nanti lebih ke mata kuliah pemulihan ikan. Jadi kalau teman-teman mengambil minat aquacultur dan mengambil mata kuliah pemulihan ikan, nanti di situ transgenik akan dijelaskan lebih banyak lagi. Deskripsi praktikum. Praktikum genetika ikan dilaksanakan berdasarkan keilmuan yang diberikan dalam perkuliahan. Jadi semua kegiatannya ini dasarnya dari materi yang diberikan ketika kuliah dengan penguatan kemampuan teknis dan analisis. Jadi untuk kegiatan praktikumnya itu kita ada di penguatan teknis dan analisis dengan melakukan percobaan, pengukuran, pengamatan, analisis, dan pemberian perlakuan. Analisisnya sampai diulang 2 kali. Oke, kegiatannya ini ada pola pewarisan gen, hibridisasi, selektif fenotip kuantitatif, seks reversal, triploidisasi, genogenesis, transgenik, untuk kemudian dituangkan dalam laporan. Tujuannya agar praktikan paham penggunaan alat dan bahan dalam melakukan kegiatan dasar dalam pemulihan ikan, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Jadi, genetik itu merupakan dasar dari kegiatan pemeliharaan. Untuk yang tidak masuk ke dalam jadwal itu seleksi fenotip kuantitatif ya, jadwal luringnya, karena memerlukan waktu yang lama untuk memelihara ikan sehingga kita bisa mengukur fenotip dan kuantitatifnya, kecuali nanti kita pakai ikan yang sudah ada hasil dari pemeliharaan. Terus yang transgenik seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu lebih di kuliah pemulihan ikan. Materi dan kegiatan praktikum disampaikan dengan 2 metode, yaitu daring dan juga luring. Semua materi yang didaringkan akan dilaksanakan secara luring. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan luring, kita ada kegiatan daring di mana materi-materi yang akan dirunning secara luring akan diberikan di Google Classroom pada kegiatan daring. Selanjutnya, harapan luaran. Pertama, terampil dalam penggunaan alat dan bahan. Kedua, terampil dalam melakukan pengukuran. Ketiga, memiliki kemampuan analisis. Keempat itu kemampuan mengambil kesimpulan. Jadi dari hasil yang teman-teman lakukan, dari pelakuan yang teman-teman berikan, silakan teman-teman analisis dengan melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Terus silakan ditarik kesimpulan. Materi yang disampaikan dalam praktikum ini meliputi pengenalan alat dan bahan praktikum, itu penting. Pengenalan alat dan praktikum, mengetahui fungsinya, itu penting. Lalu melakukan percobaan, lalu melakukan pengukuran dan pengamatan. Pada kegiatan daring akan disampaikan materi-materi kegiatan praktikum, pengenalan alat dan bahan, nanti juga ada FGD, terus ada juga beberapa kuis. Ditampilkan juga video-video kegiatan praktikum yang digunakan sebagai bahan referensi. Jadi untuk kegiatan daringnya diberikan materi-materi praktikum ya, saya ulangi sekali lagi. Terus yang jelas di situ ada pengenalan alat dan bahan juga fungsinya. Lalu di situ nanti kita bikin jadwal FGD. Terus nanti juga dikasih beberapa kuis.
Nanti tampilannya itu selain dari tulisan juga ada video-video. Untuk kegiatan luring akan dilaksanakan semua materi kegiatan praktikum yang ada di logbook, terus yang ada di logbook yang ada di modul praktikum, terus ada pengerjaan logbook, terus ada perlakuan yang diberikan selama kegiatan praktikum, terus ada pengamatan, terus ada pengukuran, ada analisis, ada pengambilan kesimpulan, dan terakhir ada ujian praktikum. Praktikum yang dilaksanakan adalah praktikum yang ada pada bukan logbook ya, yang ada pada modul. Ini saya mohon maaf, yang ada pada modul praktikum. Jadi nanti saya akan share modulnya, silahkan teman-teman baca. Itu adalah kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan semester ini. Ketentuan praktikum daring dan juga luring. Ada 3 poin di sini: mematuhi peraturan, kehadiran, terus tugas dan laporan. Pertama, GC bebas diakses kapan saja. Dibiasakan untuk sesering mungkin membuka Classroom. Jadi nanti materi-materi yang diberikan di Google Classroom itu bebas diakses kapan saja. Terus tidak juga ada absensi, tidak ada absensi di Classroom. Teman-teman bisa membukanya nanti malam, bisa membukanya besok, bisa membukanya lusa. Saya juga akan mempostnya tidak hanya di jam-jam praktikum. Mungkin saya akan post materi di situ sehari sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Terus untuk luringnya, ya, hadir tepat waktu ketika kegiatan praktikum luring dilaksanakan, menggunakan jas lab dan sandal di dalam lab, tidak berkeliaran selama kegiatan praktikum berlangsung. Nanti tas atau sepatunya silahkan dibawa masuk ke dalam, disimpan di bawah meja, jangan disimpan di atas meja. Nanti untuk sepatunya bisa dimasukin ke dalam plastik, terus disimpan di dekat sepatunya. Poin ketiga itu tidak melakukan tindakan kriminal, menjaga kebersihan dan berperilaku sopan. Untuk kehadirannya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tidak diwajibkan hadir di jam praktikum pada kegiatan daring. Materi dapat diakses kapan saja kecuali saat FGD dan kuis diberikan. Jadi untuk kegiatan daring yang wajib hadir di jam yang telah ditentukan itu saat FGD dan saat kuis diberikan. Untuk materinya bisa diakses kapan saja, tidak harus di jam-jam praktikum. Untuk kegiatan luringnya, wajib hadir 100% pada kegiatan luring. Ada waktu pengganti di akhir pertemuan bagi praktikan yang berhalangan. Jadi misalkan teman-teman, ini kan kegiatan praktikumnya hari Rabu ya, teman-teman kebetulan lagi sakit, nggak bisa datang praktikum. Nanti di akhir kegiatan praktikum ada jadwal pengganti. Kalau misalkan kehadirannya tidak 100% terpenuhi, ya berarti jadwal penggantinya juga tidak ada, tidak datang. Untuk kegiatan praktikumnya silahkan mengulang di tahun selanjutnya, atau ketika mata kuliah genetik ada lagi, atau ketika teman-teman mengambil mata kuliah genetik lagi. Tugas dan laporan: mengerjakan logbook kegiatan, lembar kerja, dan artikel singkat bergambar yang membahas hasil per materi kegiatan praktikum. Jadi tugasnya itu cuma ada logbook, nanti lembar kerjanya itu ditulis di dalam logbook ya, lembar kerjanya itu ada di modul. Nanti silakan dilihat. Yang kedua adalah artikel singkat bergambar yang bahasannya itu per materi kegiatan praktikum. Jadi tugasnya cuma ada 2, yang pertama logbook, yang kedua artikel. Logbook ini perorangan, artikel juga sama perorangan. Tugas selama kegiatan praktikum: logbook berisi resume materi, prosedur, tahapan kegiatan, catatan harian, dan pengamatan. Logbook dikumpulkan sebelum memasuki lab dan menjadi syarat dalam mengikuti setiap kegiatan praktikum. Jadi teman-teman nih, hari Rabu mau melaksanakan kegiatan praktikum, logbooknya harus sudah terisi di bagian materi dan prosedur. Di bagian hasilnya belum, kan belum running praktikumnya. Itu logbooknya itu dikumpulkan ketika masuk ke dalam lab, ke teteh-teteh asistennya. Jadi itu merupakan syarat. Yang belum mengerjakan logbook tidak bisa masuk ke dalam lab dan tidak bisa mengikuti kegiatan praktikum. Kedua, artikel singkat bergambar yang isinya mengedepankan hasil pengamatan atau kegiatan dan kesimpulan hasil dilengkapi dengan gambar dengan tampilan yang menarik. Jadi
Untuk laporannya itu kita bentuknya artikel aja biar lebih mudah dibaca, eh, biar lebih menarik untuk dilihat. Kalau kita bentuknya makalah tuh kadang untuk ngebaca oge hoream gitu. Jadi kita bikin artikel singkat bergambar aja. Artikelnya dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan. Jadi nanti ngumpulin artikelnya nggak usah di print atau gimana, cukup dikumpulin dalam bentuk PDF di Google Classroom kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah logbook. Ini adalah tampilan logbooknya, ada tanggal, materi dan kegiatan, lalu ada hasil. Ya, ini yang tanggal, materi dan kegiatan itu yang harus dikerjakan sebelum teman-teman masuk ke dalam lab. Kalau hasilnya itu nanti dikerjakan setelah kegiatannya selesai dilaksanakan atau ketika kegiatannya berlangsung. Ya, praktikan melakukan pengisian logbook pada bagian materi dan kegiatan sebelum praktikum reguler dilaksanakan. Logbook dikumpulkan sebelum masuk ke dalam laboratorium seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagian ini, bagian yang sebelah kiri. Jadi ini kan buku nokta gitu disebutnya. Yang sebelah kirinya itu isinya tanggal, materi dan kegiatan. Yang sebelah kanannya itu isinya hasil. Nanti yang sebelah kirinya itu dikerjakan sebelum masuk ke dalam lab. Materi dan kegiatan diisi dengan resume materi, prosedur, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh dapat diisi spesifikasi ikan yang digunakan, parameter pengamatannya apa aja, terus teori dasar praktikum, terus fungsi bahan dan alat, ini penting, dan cara penggunaannya, dan informasi lainnya. Hasilnya nanti ya, yang sebelah kanannya diisi dengan catatan kegiatan harian praktikan, hasil pengamatan dan pengukuran, kesimpulan hasil kegiatan, dan perlakuan yang diberikan. Jadi nanti untuk yang saya sebut dengan lembar kerja itu diisi di bagian hasil. Ya, hasil ini setiap individunya kemungkinan tidak akan sama. Untuk setiap kelompoknya juga pasti tidak akan sama. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai jadwal. Harusnya ini dimulai sejak minggu kemarin, tanggal 5, tapi baru bisa saya post sekarang. Itu juga tidak tepat di jam praktikum yang dilaksanakan, karena memang baru bikin juga videonya hari ini. Teman-teman sudah masuk ke dalam classroomnya masing-masing. Kita jam 8 mulai dengan kelas B, lanjut kelas C, terus lanjut lagi kelas A. Kurang lebih ada 13 poin kegiatan ya. Mulai dari responsi, ini merupakan video responsi. Nanti saya post juga modulnya di GC bareng dengan video ini. Terus ada pemberian materi secara daring. Lalu ada pemberian materi lagi secara daring. Jadi pemberian materi secara daringnya sampai tanggal 19, tempatnya di Google Classroom. Lalu ada genetika populasi 1 dan 2, kita mulai kegiatan luring di gedung 2 lantai 1, lab yang dipakai itu lab FAA dan juga lab aquaculture. Lalu selanjutnya kita ada hibridisasi program, lalu selanjutnya kita ada triploidisasi, lalu ada genogenesis. Genogenesis ini tanggal berapa nih? Tanggal 16, lalu ada sex reversal, ini ada tanggal 23, lalu selanjutnya ada pengukuran hasil dari ikan yang sudah diberi perlakuan ya, atau ini itu sebenarnya poin 3 ini ya, hibridisasi, triploid, genogenesis, reversal itu merupakan metode pemulihan ikan. Jadi tujuannya mah hampir sama dengan transgenetik. Nah, ini kita akan melakukan pengukuran heterosis pada ikan hibrid. Kalau ikan hidup, mudah-mudahan hidup. Lalu pengukuran rasio kelamin ikan hasil seks reversal, lalu pengukuran genogenetik ikan hasil genogenesis, dan pengukuran sel darah merah ikan hasil triploidisasi. Ini kalau ikannya hidup, insya Allah hidupnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita melakukan 3 perlakuan, kita akan melakukan 4 kegiatan, 4 perlakuan, lalu larvanya silakan teman-teman pelihara. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan memeriksa ikan-ikan hasil perlakuan tersebut. Ini terlalu terang, sorry. Agak berbayang, nggak apa-apa ya. Oke,
Responsi, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara garis besar kegiatan yang akan dilakukan responsi ya. Responsi jelas seperti kegiatan praktikum yang sudah-sudah, seperti kegiatan praktikum lainnya. Di sini cuma memaparkan kegiatan praktikum, materi, jadwal, tata tertib, dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman paham tentang seluruh rangkaian kegiatan praktikum dari awal hingga akhir. Tempatnya di Google Classroom lewat video ini. Ya, unsur-unsur kegiatannya ada pemaparan tata tertib praktikum, pemaparan timeline kegiatan praktikum, pemaparan materi praktikum secara garis besar, pembagian kelompok dan laboratorium praktikum. Saya rasa untuk pembagian kelompoknya sudah ya. Pemaparan format logbook dan laporan akhir praktikum. Lalu luarannya ya teman-teman bisa baca di sini. Praktikan dapat menjalani kegiatan praktikum dengan tertib. Praktikannya harapan luar itu berarti ya. Harapan setelah teman-teman melihat video ini, terus praktikan tahu garis besar kegiatan praktikum yang akan dilakukan, praktikan tahu kelompok kegiatan praktikum dan lab mana yang digunakan saat praktikum, praktikan paham format logbook dan laporan akhir praktikum. Selanjutnya pemberian materi secara daring. Yang pertama yang akan saya sampaikan, materi kegiatan yang diberikan secara daring akan dilaksanakan hingga tanggal 19 Oktober 2022. Materinya akan dipost di Google Classroom di luar jadwal praktikum dan bebas diakses kapan saja. Tidak ada absen dan tugas yang diberikan selama kegiatan daring. Jadi nanti cuma ada kuis dan ada FGD. Kuis dan FGD ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tahu apakah teman-teman mengikuti kegiatan praktikum secara daring, apakah teman-teman mengikuti materi yang diberikan di Google Classroom. Makanya kita kasih kuis dan juga ada FGD. Jadi nanti setelah kita memberikan materi, begitu nanti kegiatan luringnya itu harapannya teman-teman tidak akan terlalu banyak bertanya. Jadi ketika ada alat dan bahan yang sudah disiapkan, teman-teman praktikan bisa langsung running. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi ngedengerin penjelasan dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa langsung tek. Jadi lebih cepat dan lebih banyak waktu untuk berdiskusi dan bertanya dibandingkan waktu untuk penjelasan untuk fungsi alat dan bahannya. Untuk kegiatan daring akan dilaksanakan kuis dan FGD ya, tadi saya sudah jelaskan, dijadwalkan akan disampaikan. Kemudian kuis dan FGD ini diwajibkan untuk semua praktikan dilaksanakan sebelum tanggal 26 Oktober. Jadi kuis dan FGD ini akan dilaksanakan mendekati jadwal dari kegiatan praktikum luring. Jadi sebelum tanggal 26 nanti akan dijadwalkan. Jenis materi yang akan disampaikan secara daring ini dalam bentuk tulisan. Tulisan ini berarti tulisan yang dipost di Google Classroom atau modul atau PPT, kemudian ada video simulasi kegiatan, terus juga ada review. Nanti ada review-review mengenai video dan juga materi yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk genetika populasi 1 dan 2. Ini kita sudah mulai masuk ke kegiatan praktikum luring. Nanti ada penjelasan yang lebih detailnya mengenai materi ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit, teman-teman sudah familiar, sudah pernah, sudah mendapatkan juga mungkin ketika SMA soal teori pola pewarisan gen menurut hukum Mendel yang dominan, yang resesif, yang kayak gitu ya. Jadi pola pewarisan gen dengan teknik peniruan untuk menjelaskan konsep utama dari populasi gen. Praktikan, paham, dan mengetahui konsekuensi pewarisan gen berdasarkan hukum Mendel dalam suatu populasi. Genetika populasi 1 dan 2 ya. Jadi pemaparan materi dan kegiatan praktikum populasi, peniruan dengan penggunaan kancing, nanti ada kancing. Ya, jadi kita akan melakukan peniruan pola pewarisan berdasarkan kancing-kancing yang ada pada genpol masing-masing. Nanti pokoknya ada video penjelasannya, tidak sulit. Jadi seolah-olah kita mengawinkan dua individu, lalu kita meramal nanti keturunannya akan seperti apa gitu. Oke, selanjutnya itu hibridisasi. Ini merupakan kegiatan luring. Jadi pengaplikasian program hibridisasi dengan melakukan kawin silang antara ikan komet dan ikan koi. Praktikan paham bagaimana menerapkan program hibridisasi untuk mengumpulkan varian genetik dominan. Ya, jadi keywordnya itu untuk mengumpulkan varian genetik dominan. Nanti dilaksanakannya di gedung 2,
lab FAA dan aquaculture. Di sini ada pemaparan dan lain sebagainya ya, menyiapkan bak pemijahan, melakukan penyuntikan ikan pada induk betina dan jantan. Praktikan paham secara teknis kegiatan praktikum yang akan dilakukan ya. Jadi yang pertama bentar balikan lagi. Pemaparan kegiatan praktikum hibridisasi ya kegiatannya. Dengan pemaparan ini diharapkan praktikan paham secara teknis kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Lalu penyiapan bak pemijahan nanti itu dilakukan oleh tim asisten praktikum. Terus untuk penyuntikan induk betina dan jantannya juga dilakukan oleh tim asisten praktikum. Apakah teman-teman praktikan boleh menghadiri kegiatan tersebut? Boleh, tapi tidak diwajibkan. Di mata kuliah genetik tidak diwajibkan. Yang diwajibkannya itu di mata kuliah teknologi pembenihan ikan. Lalu teman-teman akan melakukan perkawinan silang, terus melakukan proses fertilisasi ya, tadi perkawinan, pembuahan, lalu menghitung FR dan HR ya. Jadi diharapkan praktikan paham proses pembuahan buatan dalam hibridisasi, cara menghitung FR dan HR, lalu melakukan pemeliharaan kurang lebih selama 4 minggu. Silakan SR-nya dihitung. Praktikan mengerti bagaimana mengurus ikan dan memahami perkembangan ikan hasil hibridisasi. Jadi maksudnya perkembangan ikan hibridisasi ini bukan tidak selalu ya, tidak akan sama dengan perkawinan normal. Ikan hibridisasi ini biasanya nanti timbul atau lahir ikan-ikan abnormal. Ya, jadi nanti silakan diamati, kenapa ikannya begini gitu. Berarti itu abnormalitas yang keluar karena perkawinan silang antara jenis ikan yang berbeda. Nanti ada penjelasan lebih jelasnya lagi, perkawinan antar strain, perkawinan dari satu strain yang sama, dan lain sebagainya. Jadi untuk hibridisasi ini jenis-jenisnya ada banyak. Oke. Yang hibridisasi juga sama. Ini bagian dari usaha dalam pemuliaan ikan. Genogenesis dan triploidisasi. Genogenesis sama ini nanti ada video penjelasannya juga. Melakukan radiasi, untuk genogenesis ya, melakukan radiasi sinar UV pada sperma ikan mas yang akan membuahi agar tidak memberikan kontribusi genetis. Praktikan paham teknologi genogenesis dan pengaplikasiannya. Untuk triploidisasi, melakukan kejutan suhu pada embrio ketika pada fase meiosis 2 dengan tujuan menahan keluarnya polar body kedua. Praktikan paham mekanisme teknik manipulasi kromosom triploide 3E. Genogenesis ini istilahnya itu semacam cloning. Jadi jantan tidak memberikan kontribusi genetik pada keturunannya. Jadi si jantannya ini, si spermanya ini kita radiasi biar informasi gennya biar secara genetik dia rusak. Jadi hanya sebagai marker bagi si telur untuk berkembang. Jadi tidak ada informasi genetik yang diberikan pada si jantan untuk keturunannya. Jadi nanti hasilnya identik dengan si ikan betina. Untuk triploidisasi ini ikan triploid nanti ada penjelasannya lah ya. Ini videonya juga biar tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama pasti teman-teman juga akan bosan melihatnya. Kita masuk selanjutnya ke seks reversal. Seks reversal ini penggunaan hormon seks reversal kegiatannya penggunaan hormon 17 alfa metil testosteron dengan metode dipping, oral, dan gabungan dengan pembentukan jantan fungsional. Praktikan paham mekanisme seks reversal dalam pembentukan jantan fungsional. Silakan di sini bisa teman-teman baca. Intinya seks reversal itu kita mengarahkan organ reproduksi primer ke arah yang kita inginkan. Kalau kita pakai MT itu berarti kita pengen ikannya jadi jantan, tapi secara genetik si ikannya betina. Makanya disebut dengan jantan fungsional dengan kromosom seks XX gitu, bukan XY. Si XX ini bisa menghasilkan sperma karena organ reproduksi primernya ya ketika di streaming gitu ya, gonadnya ya sperma gitu isinya. Melakukan ini silakan bisa teman-teman baca, menyiapkan bak pemijahan, melakukan penyuntikan pada induk betina dan jantan, menyiapkan akuarium, melakukan pengamatan embryogenesis, menghitung rasio kelamin, untuk seks reversal ini nanti kita ada pengamatan embryogenesis. Nanti dijelaskan lebih lanjut
Pengamatannya itu awalnya tiap berapa menit sekali, terus tiap berapa jam sekali, dan seterusnya. Nanti digambar perkembangan embrionya sampai kita ada di fase bintik mata. Nanti ada penjelasan lanjutannya ya. Lalu di situ kita beri perlakuan dipping. Selanjutnya ini perbaikan genetik ikan melalui metode transgenik, saya kasih warna merah. Ini tidak usah dibahas lebih lanjut ya. Saya rasa cukup untuk sekian untuk kegiatan responsif praktikumnya. Setelah ini saya akan post modul. Saya juga akan post beberapa video kegiatan penjelasan praktikum. Kalau misalkan di video itu ada perintah untuk mengerjakan tugas, tidak usah dikerjakan gitu. Jadi videonya hanya menjadi video referensi. Nanti tugasnya dikerjakan ketika teman-teman melakukan kegiatan praktikum secara luring. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kegiatan ini juga jadi amal ibadah dan jadi manfaat buat kita semua. Saya tutup videonya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.